Welcome back everyone. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you sudah cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back teman-teman di video update untuk Bitcoin. Jadi kita untuk pembahasan kali ini saya akan bahas dengan quick update saja supaya teman-teman di sini bisa dapetin informasi yang lebih ramping, singkat, jelas dan padat. Alright, so let's dive into the content. First, saya pengen discuss a little bit tentang Ukraine ya, dimana Ukraine Bitcoin Exchange itu volumenya spike sampai kisaran 200% as Russia war sparks currency concerns. Jadi ini sebenarnya kita udah sempat discuss ya di beberapa waktu lalu, dimana kalau misalkan perang terjadi, lebih tepatnya kalau misalkan Ukraine itu benar-benar diinvasi sama si Rusia, itu sebenarnya market crypto itu adalah salah satu fasilitas atau salah satu ya kita bilang fasilitas lah ya, atau salah satu alternatif untuk warganya nyimpen aset mereka, dan proven gitu ya. Maksudnya dengan artikel ini at least kita bisa tahu bahwa Ukraine itu benar-benar mempertimbangkan Bitcoin atau cryptocurrency itu sebagai salah satu atau sarana aset penyimpanan mereka gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, Ukraine di detik-detik sebelum Rusia menyerang mereka, Ukraine itu melegalkan Bitcoin, which means ini ada hubungannya dengan hal tersebut. Jadi apakah ini dampak positif? Yes, I think so, teman-teman, bahwa berarti Bitcoin itu atau cryptocurrency semakin diakui di mata dunia. Dan setahu saya tadi kalau nggak salah Brazil ya juga berencana untuk melegalkan Bitcoin sama seperti El Salvador. Dan itu adalah another good news. Artinya Bitcoin, cryptocurrency semakin diakui dan ya, it's a good news teman-teman di tengah badai yang terjadi. And then teman-teman, another good news adalah Russia, Putin open to talk with Ukrainian government in Belarus, says Kremlin. Kremlin itu adalah ibu kotanya Russia kalau nggak salah teman-teman ya. Russia ready to send delegation to Minsk for talks with Ukraine by agencies. Dan ini sebenarnya adalah beberapa artikel yang dikeluarkan oleh salah satu atau salah banyak ya media lah ya, media yang dikontrol oleh government. Jadi let's see teman-teman, apakah ini benar-benar akan dilakukan ya, karena sebenarnya sedih banget sih ngeliat situasi Ukraine itu benar-benar porak-poranda teman-teman ya. Cuma 2 hari setelah declaration, Ukraine itu benar-benar berantakan teman-teman ya. Ukraine condition now, let's check it out teman-teman. Ini sebenarnya benar-benar gak kebayang sih kalau misalkan sampai perang terjadi di negara kita ya, dan mudah-mudahan sih jangan sampai perangnya ini melanjut dan melebar teman-teman, sehingga melibatkan banyak negara di Eropa termasuk NATO salah satunya, dan juga Amerika Serikat alias ya salah satu NATO ya, bagian dari NATO. Dan ya tentu saja teman-teman di sini kita harapannya adalah yang positif saja, jangan sampai kita doakan lah ya untuk manusia-manusia dan orang-orang yang berada di Ukraine. Mudah-mudahan mereka dalam kondisi yang baik-baik saja, mudah-mudahan mereka bisa dievakuasi dan terhindar dari lokasi perang atau war zone-nya teman-teman. Alright, this is sad guys ya. Oke, teman-teman. So, let's dive into the price action for Bitcoin. Jadi kita akan start untuk daily time frame dulu. Nah, sebenarnya ini adalah alternative condition yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kemarin itu saya sedikit balik tarik dulu ya. Sebelumnya kita ngelihat di sini ada potensi wave 4. Dan kita berasumsi bahwa wave 5 itu sudah sedang ongoing gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini ada satu kondisi lagi yang kita lihat berpotensi terjadi juga, yaitu terbentuknya ABC flat corrective pattern ya. Flatnya itu berarti datang dari wave 2 ke wave 3 and then boom ya, dia koreksi flat sebelum akhirnya dia finishing menuju ke wave 5 ya. Ini adalah salah satu pandangan saja di mana kita ngelihat ini sebenarnya secara timeline itu cukup tepat ya, cukup precise dengan kondisi kenaikan suku bunga si Amerika Serikat. Cuma pertanyaannya adalah apakah dengan efek kondisi yang sekarang terjadi, Amerika itu tetap akan naikin suku bunga gitu ya. Karena sebetulnya sih ini kalau menurut pandangan saya, balik lagi kita udah ngelihat ada beberapa speech yang disampaikan oleh si Joe Biden. Joe Biden katanya nggak mau menaruh pasukan untuk istilahnya di border Ukraine ya, atau mendukung Ukraine against Russia. Jadi teman-teman, dengan statement ini saya rasa Amerika lebih prefer untuk memberikan sanksi aja, atau lebih prefer memberikan punishment terhadap Rusia. Karena seperti yang kita tahu based on Joe Biden speech. Jadi kalau teman-teman lihat di community posting saya ya, yang saya share kemarin soal jokes ini teman-teman, ini kan kalau salah satunya itu adalah si Joe Biden ya, di sini memberikan statement tentang sanction yang akhirnya dijatuhkan kepada Rusia, dan salah satunya adalah memfreeze aset-aset perbankan Rusia yang
beroperasi ya, dan juga tidak ada funding lagi yang masuk dari Amerika Serikat terhadap si Rusia. Itu ada banyak sebenarnya poinnya, kalian tinggal search aja di Google dan pelajarin. Tapi in the end, kalau misalkan dia ngomong kayak gini Joe Biden, berarti sebenarnya kuat juga teman-teman untuk the Fed tetap naikin suku bunganya ya. Itu adalah satu consideration kita. Jadi kalau misalkan let's say skenario itu yang terjadi, maka kita perlu antisipasi terhadap potensi terjadinya skenario ini teman-teman, yaitu seperti yang tadi saya katakan, ABC flat corrective pattern ya. Jadi kita masih mungkin banget di bawah naik dulu sampai kira-kira menjelang pertengahan bulan Maret. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, begitu nanti masuk ke kisaran pertengahan Maret, karena kita tahu di sini kenaikan suku bunga itu direncanakan sekitar 16 Maret ya. Jadi kalian tinggal search aja di investing.com. Ini saya ulangi lagi progresnya supaya teman-teman di sini bisa mempraktekkan apa yang saya lakukan ya. Kalian tinggal cari ke toolsnya, habis itu kalian tinggal cari Fed Rate Monitor Tool. Kalian bisa cari tahu kapan ya dia akan merencanakan kenaikan suku bunga, dan itu akan dilakukan pada 16 Maret mendatang teman-teman. Jadi secara timeline, I think ini kalau misalkan benar-benar kita testing lagi ke level 46.000 sekitar 16 Maret, berarti ada kemungkinan dia naik dulu before nanti kita ngelihat dia terjadi crash lagi teman-teman ya. Crashnya mudah-mudahan nggak dump yang signifikan, mudah-mudahan kita cuma ngelihat dia testing paling parah. Ini harapan teman-teman, balik lagi belum pasti terjadi, tapi kita berharap paling parahnya itu sampai 30.000 aja, karena di 30.000 itu terdapat yang namanya key support teman-teman. Dan tentu saja ini juga mendukung skenario saya pada weekly time frame, dimana kita ngelihat secara overall ya. Di sini kita bisa menilai bahwa sebentar teman-teman ya. Saya coba geser dulu, tara ya. Mana nih teman-teman? Nah ini ya, bahwa secara ekspektasi time frame weekly-nya adalah kita cuman membentuk yang namanya ABC flat corrective pattern. Jadi kayak boom, A, B, C, wave 4, habis itu confirm ya, kita ngelihat dia kembali rebound teman-teman ya, boom ya, dan signifikan. Oke, itu adalah ekspektasi, balik lagi ekspektasi, bukan berarti ini adalah prediksi ya, itu adalah ekspektasi atau harapan kita. Alright, so ekspektasi kita adalah turun sejauh-jauhnya hanya sampai $30.000 and then boom, rebound ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang meyakini bahwa kalau terlalu banyak orang bilang 30.000 kayak nggak mungkin deh kok. Oke, berarti let's hope maksimal dia cuma sampai $33.000 ya. Saya kasih diskon $3.000. Oke, teman-teman. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, next teman-teman, kita perlu perhatikan juga nih exponential moving average 21 berpotensi menjadi resistance kuatnya kita, karena secara daily time frame kita belum break dari resistance ini lagi ya. Jadi sekarang situasi kita berhadapan dengan resistance tersebut, dan mudah-mudahan sih kalau sebenarnya sih ini merupakan ABC flat corrective pattern, maka berikutnya kita akan melihat dia menuju ke wave C itu dengan 5 wave teman-teman. Jadi bisa aja kayak gini ya situasinya kita. Ini A, and then B, and then C wave corrective pattern ya, lebih kurangnya. And then untuk progress menuju wave 5 itu kalau berdasarkan rules-nya si Elliott wave theory sendiri ya, di sini kita akan ngelihat dia membentuk yang namanya 5 wave ya. Makanya secara struktur kalau flat itu adalah 335 secara struktur marketnya. Jadi lebih kurang kita expecting dia rebound kayak gini, wave 1 which is nanti correction ya, maybe wave 2 and then wave 3, wave 4 and then wave 5, boom, finishing wave C, finishing wave 4 before kita terus ngeliat dia drop lagi ya. Ini balik lagi timelinenya sesuai, karena kalau saya geser kursor saya ke sini ini kisaran 16 sampai 17 Maret ya. Jadi lebih kurangnya kita ngelihat dari tanggal sekarang itu ada kisaran waktu ya, lebih kurangnya 21 hari teman-teman ya, dari tanggal sekarang 20 sampai 21 hari. Alright, so itu adalah sedikit perkiraan ya, sedikit analisis yang saya lakukan. Sekali lagi saya remind ke teman-teman semua bahwa this is not financial advice dan this is not a prediction. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa bijak dalam memanfaatkan konten yang saya berikan. Alright, nah sedikit kita discuss untuk time frame hourly teman-teman. Jadi secara hourly sendiri ini adalah resistance yang tadi kita bahas pada time frame daily-nya, which is di kisaran $46.000, dan yuk kita taruh di kisaran $46,000 ya, around this level teman-teman, which is this is also our resistance support ya. Di kisaran level ini berarti adalah potential yang kita bicarakan dengan situasi, dengan ekspektasi bahwa overall movement ini adalah teman-teman, salah ya, adalah A, B, and then C wave corrective pattern ya. Prosesnya sendiri di sini sudah mencangkup A,
B, and then C wave corrective pattern ya. Di sini saya akan ubah dia jadi kecil dulu supaya teman-teman enak lihatnya ya, lebih kurangnya begini. Lalu yang ini saya ubah jadi warna merah kali ya supaya teman-teman enak juga lihatnya. Nah, another A ya, and then B, C corrective pattern which is like this ya teman-teman. Dan kalau misalkan seperti yang tadi kita discuss pada time frame daily, ada potensial kita ngelihat kondisinya itu akan seperti ini, wave 1, wave 2 ya, and then breakout dari resistance-nya which is itu very possible, wave 3, and then corrective ya, wave 4, and then terakhir wave 5 ya. Lebih kurangnya kira-kira tampilannya akan seperti ini secara progres pergerakannya ya. Tinggal kita lihat aja teman-teman mana yang lebih memiliki probabilitas ya. Di sini A, B, C corrective pattern, and then wave 1, 2, 3, 4, and then terakhir wave 5 before timeline kita di kisaran 16 Maret ya. Ini karena time frame 4 jam jadi 16 Maretnya agak kesini ya teman-teman ya. Ya kira-kira beginilah ya. Saya geser sedikit ya kan. Nah oke, ya teman-teman, you understand lah what I mean ya. Ini just a joke teman-teman ya. Dan ya timeline di kisaran 16 Maret, and then baru kita ngelihat mungkin dia impulsif lagi meneruskan trennya menuju terakhir finishing ke wave 5, dan itu bisa jadi di kisaran level 30.000 dan 33.000 dolar. Alright, nah itu saja sebenarnya, sangat singkat ya saya berikan penjelasan atau pemaparan kali ini, dan mungkin sedikit tambahan biar teman-teman ada gambaran juga. Di sini kita ngelihat secara time frame hourly, sebenarnya kemarin kita udah discuss ya tentang trendline yang terbentuk yaitu descending broadening wedge pattern. Sayangnya di sini udah di break tapi fake out teman-teman, dia langsung balik lagi masuk ke dalam ya. Jadi asumsi saya adalah kita take out aja trend line-nya dan kita fokus ke resistance line aja yang terbentuk pada kisaran level $39,000 atau sekitar $39.400 ya. Dan secara hourly sendiri, kalau di sini teman-teman perhatikan ya, ini pergerakan kita itu sebetulnya udah cenderung membentuk yang namanya ascending broadening wedge pattern. Jadi lebih kurangnya seperti ini, ascending broadening wedge pattern. Dan ini sepertinya teman-teman ya, sepertinya ini confirming situasi kita bahwa kita akan ngelihat potential wave 2 yang tadi sudah kita bahas ya sedikit banyak. Dan ini karena kita sudah mulai kelihatan seperti mau break ya, kalian bisa hubungkan antara buntut ketemu buntut ya, atau ya istilahnya body to body. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu pusing teman-teman, karena yang penting kita ngelihat struktur marketnya itu ya secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan dia membentuk kayak gini, ini kan istilahnya higher high, higher low, higher high, higher low. Nah kalau dia break ya itu udah confirm membentuk yang namanya lower high atau lower low teman-teman ya. Di sini lower low, and then dia rebound sedikit membentuk yang namanya lower high. Nah ini secara transition market sudah terjadi, dan kalau misalkan situasi ini terjadi berarti confirm nih semestinya kita akan berpotensi mencari yang namanya wave 2 ya. Dan untuk wave 2 nya nanti kita coba ukur menggunakan yang namanya Fibonacci retracement, dengan catatan kita break dulu nih dari si pergerakan saat ini ya, highest ketemu lowest, and then keluarkan level-levelnya 50, 38,2, 61,8, dan terakhir 78,6 ya. Secara struktur sendiri kita ngelihat di sini terbentuk yang namanya support penting, dan harusnya teman-teman kalau misalkan demikian itu adalah wave 2 nya kita, and then kita turun maybe ke kisaran level 50% or 61.8% retracement dari Fibonacci, and then kita rebound sedikit, and then dia ngebentuk yang namanya si inverse head and shoulders. Dan ini mengkonfirm situasi kita pada time frame yang sebelumnya atau pembahasan yang sebelumnya, yaitu terbentuknya si Elliott Wave Theory, di mana pergerakannya akan seperti ini, wave 1, wave 2, wave 3 ya. Di sini kalau kalian sadari secara nggak langsung kita juga membentuk yang namanya si inverse head and shoulders. Alright, dan itu saja teman-teman mungkin update yang bisa saya berikan terkait dengan kondisi Bitcoin terkini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman in a positive way, baik itu yang lagi belajar technical analysis, baik itu yang mungkin menjadi benchmark dari analisisnya masing-masing. But I hope teman-teman semua di sini bisa bijaksana dalam memanfaatkan konten yang saya berikan. Jangan sampai digunakan sebagai sarana signal untuk teman-teman melakukan trading. Alright, keep doing your own research, keep learning, keep study, and I wish you guys all the best. Hopefully teman-teman bisa profit terus, dan yang pasti have a nice day for everybody. God bless everyone. Cheers and bye bye.